Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ramadan Putra Pratama, NIM 2024 10 10 10 05 dari kelas BSDC. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 9 yaitu atau modul mengenai where, penggunaan where. Yang pertama yaitu where column string dan numeric. Di sini diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk query-nya atau yaitu select bintang from customer where kita panggil country sama dengan Brazil. Di sini kenapa menggunakan country sama dengan Brazil agar negara dari Brazil hanya negara dari Brazil yang ditampilkan. Jika di run akan muncul seperti ini. Jadi di country hanya data Brazil yang akan keluar. Yang kedua yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah di sini dari tabel produk, nah di sini yang tidak diproduksi lagi ada satu ya. Jadi kita menggunakan where discontinued sama dengan satu. Jadi ketika kita run maka yang akan muncul discontinued-nya hanya yang berangka 1 atau yang punya nilai 1. Selanjutnya yaitu tampilkan ID perusahaan, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Di sini kita diminta untuk menampilkan ID perusahaan, yaitu dengan menggunakan select customer ID, nama perusahaan company name. Nah, karena di sini diminta alamat lengkap, jadi kita menggabungkan antara kolom address, city, country dengan dipisahkan menggunakan tanda koma. Lalu diinisialisasi menggunakan alamat lengkap dari tabel customer. Nah, selanjutnya kita ketik where lower country. Nah, tanda ini berguna untuk data yang di luar Kanada. Jadi yang ada di luar Kanada itu akan dimunculkan di sini. Jadi ketika kita run, nah, datanya akan muncul seperti ini. Jadi country yang berada di Kanada itu tidak akan ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan wildcard dan left. Yang pertama yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaan mengandung kata LTD. Nah, di sini kita menampilkan data dari kata LTD. Yang pertama yaitu menggunakan select from suppliers where component name I like, lalu persen LTD persena. I like di sini berfungsi untuk menghiraukan sensitive case-nya. Nah, di sini persen digunakan sebagai ketika ada kata depan atau kata belakang yang mengandung kata LTD, jadi akan ditampilkan. Jika kita run maka hasilnya akan seperti ini. Jadi yang mengandung LTD di depan atau di belakang akan dimunculkan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name lebih kecil huruf pertama last name-nya. Nah, jadi untuk query-nya itu select bintang from employees where first name lebih kecil berarti kurang dari last name. Jadi ketika kita run, nah maka first name-nya kurang dari last name. Jadi seperti ini. Hanya first name dan last name-nya yang akan ditampilkan, yang first name-nya kurang dari last name. Dan selanjutnya yaitu tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, di sini kita menggunakan left. Select bintang from supplier. Nah, left ini di sini kita run dulu. Nah, left ini digunakan untuk membaca isi data dari sebelah kiri dan angkanya digunakan patokan atau untuk membacanya. Jadi jika kita isi dengan left company name, koma 1, maka yang dibaca pada tabel company name baris ke 1, indeks ke 1, indeks ke 1 dari sebelah kiri. Karena di sini diminta sama, jadi left company name sama dengan left contact name. Nah, yang ketiga yaitu where kolom bertipe tanggal. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini kita menggunakan select from employees where hire date yang lebih dari tanggal ini. Jadi maka ketika kita run, data yang akan ditampilkan dari hire date-nya yang di atas tanggal 10 bulan 12 tahun 92. Selanjutnya yaitu tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimnya lebih dari 10 hari. Yaitu select from order where extract month from X. Month di sini yaitu bulan dari si per date dan order date-nya, lalu dikalikan 30 ditambah extract day from, di sini menggunakan hari dari hari si per date dan order date yang lebih dari 10. Maka ketika kita run,
order date dan shipper date. Nah, ininya lebih dari 10. Untuk waktu pemesanannya berarti dari 10. 16 dikurangi 4, 12. Masih lebih dari 10. Jadi yang lebih dari 10 akan ditampilkan. Dan selanjutnya yaitu penggunaan OR. Tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Jadi di sini kita menggunakan select bintang from product where discontinued sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0. Jadi ketika kita run, discontinued-nya yang satu akan muncul, tapi atau unit in stock itu sama dengan 0 begitu. Jadi ketika unit stoknya 0, maka otomatis meskipun di sini discontinued-nya 0 bakal keluar. Seperti itu. Dan selanjutnya itu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi penggunaannya hampir sama seperti yang di atas, yaitu select bintang from products where reorder level, karena di tabel produk adanya di sini reorder level. Nah, reorder level kurang dari 10, karena diminta kurang dari 10 reorder levelnya, atau unit in stocknya lebih dari 100. Jadi ketika kita run, nah unit in stocknya bakal lebih dari 100. Cuman kenapa ini ada 53? Karena di reorder levelnya kurang dari 10, yaitu di sini 0. Jadi otomatis di sini bakal tetap keluar. Jadi seperti itu. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 90 tahun. Yaitu select first name, kita gabungkan dengan menggunakan tanda spasi, last name, inisialisasi menggunakan nama, dan menggunakan extract years from, yaitu tahun hari ini dari hire date. Jadi menghitung dari hire date sampai tahun ini untuk masa kerjanya. Nah, misalnya itu extract year from age no birthday, yaitu menghitung tanggal lahir sampai sekarang untuk usianya pada tabel employees. Lalu selanjutnya where extract year from age no, yang atas ini dari masa kerja di Kopas yang lebih dari 35, atau extract year from lebih dari 60 yang usia di Kopas di sini. Jadi ketika kita run, nah maka akan muncul seperti ini. Masa kerjanya ada di lebih 35 dan usianya lebih dari 60. Tampilkan employee yang tinggal di London, Sydney atau Tacoma. Gunakan ini. Select bintang from employee, gunakan in. Jadi where dari GT, in London, Sydney, Tacoma. Jadi ketika di run, maka akan muncul kotanya. Di bagian kota hanya London, Sydney, sama Tacoma. Penggunaan N di sini yaitu select yang tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order, yaitu select bintang from order where order date lebih dari tanggalnya dimasukin, and ship date dikurangi order date yang kurang dari sama dengan 20, karena yang diminta di sini kapal paling lambat 20, berarti kurang dari 20 atau sama dengan 20. Jadi ketika kita run ship date dan order date-nya itu jika kita kurangi, maka akan kurang dari 20 atau hasilnya sama dengan 20. Dan selanjutnya itu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi di sini kita menggunakan select from product where discount sama dengan 1 dan atau n unit in stoknya lebih dari 0. Karena di sini yang diminta stoknya masih lebih dari 0. Ketika kita run, nah discountnya 1 dan unit in stoknya lebih dari 0 semua. Selanjutnya yaitu penggunaan tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi di sini kita menggunakan select from product where product ID ini persen dibagi 2 sama dengan 0 untuk mencari ID genapnya, dan unit price-nya lebih dari 5. Jadi ketika kita run, maka akan muncul produk ID-nya yang genap saja dan unit price-nya lebih dari 5. Itu. Selanjutnya tampilkan produk yang harganya dari $5 sampai dengan $10 dengan menggunakan Bid1. Di sini
Bitcoin berfungsi memberi rank antara 5 sampai dengan 10. Jadi ketika kita run, maka unit price yang berada di kisaran 5 sampai dengan 10 akan muncul. Jika di bawah 5 atau di atas 10 tidak akan dimunculkan. Dan selanjutnya yaitu gabungan dan OR. Di sini tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikabarkan 20 sampai 30 setelah pemesanan. Di sini yaitu menggunakan select from order where order date yang tanggalnya lebih dari 25/12/96 dan ship date atau order date ringnya di antara 20 sampai 30. Jadi ketika di run tanggal order date-nya di atas 25/12/96 dan ship date-nya atau masa dikapalkannya itu dari ring 20 sampai 30 hari. Dan selanjutnya itu tampilkan order yang harus dikirim ke Brasil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai dengan 25 Desember 1997. Di sini kita menggunakan where ship country sama dengan Brasil atau ship country sama dengan Italia. Lalu dan ship date Bitcoin-nya atau ring tanggalnya antara 25 bulan 12 96 sampai dengan 25 12 97. Jadi ketika hadiran ship country hanya Brasil dan Italia yang tanggal ship date-nya berkisaran dari 12/96 sampai 97 gitu. Yang selanjutnya terakhir yaitu tampilkan employer dari Sydney atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Yaitu kita di sini menggunakan where city sampai sama dengan yang atas, city sama dengan Sydney or city sama dengan New York. And extract year from age no birthday Bitcoin ringnya dari 50 sampai 60. Jika kita run maka hasil datanya kosong karena dari data employee sini yang ring usianya 50 sampai 60 itu tidak ada. Rata-rata datanya di atas 60. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Modul agregat, fungsi agregat. Yang pertama yaitu penggunaan code. Tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Neverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung sekali. Yaitu di sini menggunakan select count untuk menghitung distinct. Nah, distinct di sini berfungsi untuk memastikan tidak ada dua baris data atau lebih yang menampilkan nilai yang sama dari sebuah kolom tertentu. Jadi agar tidak dihitung dua kali, maka menggunakan distinct. Lalu diikuti dengan C customer ID from customers J, diinisialisasi dengan C. Lalu join orders O on C customer ID. Lalu dijoinkan lagi dengan employees E on O atau orders employee ID. Lalu diikuti dengan where first name dipisahkan dengan spasi, last name, lalu diikuti dengan highlight untuk menghindari sensitive case-nya, lalu diikuti dengan chain leveling. Jika kita run, maka akan muncul totalnya tokennya sebanyak 63. Jadi nanti tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis, yaitu select count, bintang, from orders O, join shippers, inisialisasi dengan S, on O ship via, lalu S shipper ID, where S company name, company name-nya yaitu Federal Shipping karena diminta di sini Federal Shipping, lalu dan diikuti dengan tujuannya yaitu ship country sama dengan Germania atau ship country Prancis. Maka ketika di run ada sebanyak 49. Yang selanjutnya itu penggunaan min dan max. Yang pertama tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh exotic liquids. Di sini menggunakan select max unit price, lalu dikurangi dengan min unit price karena di sini diminta selisih dari barang termahal kita menggunakan max dan barang termurah menggunakan min dengan diinisialisasi dengan harga pada tabel produk yang diinisialisasi dengan P, lalu dijoinkan dengan suppliers on supplier ID where company diikuti highlight dan juga nama company-nya exotic liquids. Jadi ketika di run harganya akan keluar 9. Yang selanjutnya tampilkan rata-rata antara
harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh SPG Express, yaitu menggunakan select match unit price ditambah min unit price dibagi 2 diinisialisasi dengan harga rata-rata dari tabel order detail yang diinisialisasi dengan S. Join orders dijoinkan dengan orders on order ID, lalu join shippers on ship via, where company name-nya yaitu Speedy Express. Ketika di run maka akan muncul harga rata-ratanya yaitu 132,75. Yang selanjutnya itu penggunaan zoom dan average, yaitu tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestay. Yaitu select average, kita menggunakan average karena tampilkan rata-rata dari unit price from orders O. Order diinisialisasi dengan O, dijoinkan dengan order details on order ID, dijoinkan dengan customers on customer ID, dijoinkan dengan produk ID, lalu dijoinkan dengan kategori on kategori ID kategori, lalu where kategori name-nya beverage dan company name-nya bernamakan Grandma Kelly Homestay. Jadi ketika di run hasilnya akan nol karena tidak ada kesesuaian data. Nah, selanjutnya yaitu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai dengan pengiriman dalam 1 hari semua pengirim barang berhasil, yaitu menggunakan select average extract month from date dari ship date dan order date dikali 30 ditambah extract day from A dari ship date dan order date dari tabel order, lalu where ship country-nya yaitu Brasil. Jadi ketika di run akan muncul rata-rata tunggunya itu 8,098 sekian. Nah, selanjutnya yaitu tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kontinu. Untuk menampilkan rata-rata kita menggunakan select average pada unit price, lalu untuk mencari standar deviasi kita menggunakan STD dev pada unit price, lalu diikuti dengan from dari produk dari tabel produk inisialisasi dengan P, dijoinkan dengan kategori on kategori ID di kategori ID, where kategori name-nya yaitu condiments sesuai dengan ini. Jadi ketika kita average-nya ketemu 22,85 sekian, STD dev-nya atau standar deviasinya 10,378 sekian. Dan selanjutnya yaitu penggunaan select into. Di sini buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK, yaitu menggunakan select O into order UK dari tabel orders O. Join employees dijoinkan dengan employees on employee ID where-nya country UK. Lalu jika kita run, nah ini karena sebelumnya udah di run maka relasinya sudah ada atau sudah tersedia. Jadi ketika kita run, nah maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Yang pertama yaitu select bintang into employee USA pada tabel employees where country USA. Lalu selanjutnya select O into order USA dari orders O dijoinkan ke employees on employee ID sampai dengan employee ID where country I like USA alter tabel employee USA at primary key employee ID, alter tabel order USA at ID USA small integer, alter tabel order USA at constraint employee USA underscore FK foreign key employee ID, referensinya employee USA employee ID. Lalu ketika di select, jika kita select atau kita tampilkan employee USA, maka hasil tabelnya akan seperti ini. Nah, jika yang bawah select kita menampilkan order USA, maka hasil datanya seperti ini. Di sini karena kita
Arti tabel menambahkan ID USA pada tabel order USA, maka ketika kita menampilkan order USA, maka ID USA akan ditambahkan di tabel order USA, dan di tabel employee USA kita employee ID-nya dijadikan sebagai primary key, maka otomatis di sini akan menjadi primary key. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.